Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, pada kali ini saya akan membahas alur cerita film Catch Me If You Can yang bergenre biografi, drama, kriminal. Film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai tokoh utamanya dan juga Tom Hanks. Dirilis pada Desember 2002 di Amerika Serikat. Bercerita tentang penipu ulung yang berkedok sebagai pilot, dokter, dan juga pengacara yang telah berhasil menipu kurang lebih 2 juta US dollar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan sebuah acara penghargaan di New York pada tahun 1963. Perkenalkan, ini adalah Frank Jr. yang berumur 19 tahun, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dan ini ayahnya, kita sebut saja Frank Senior. Dan ini adalah ibunya, yang bernama Paula. Keluarga ini seperti keluarga yang sangat bahagia, berkecukupan, dan harmonis. Mereka menikmati masa kejayaannya yang diberikan oleh Frank Senior. Namun, tidak selamanya keluarga ini berada di atas. Roda terus berputar. Suatu ketika, ayahnya mengalami masalah. Bisnisnya tidak berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya. Dia membutuhkan uang pinjaman untuk membantu usahanya. Namun, bank menolak, dikarenakan dia mempunyai kasus penggelapan pajak. Bank pun tidak mau mengambil resiko atas itu. Mau tidak mau, ayahnya harus pindah ke apartemen yang lebih kecil dan menjual mobilnya untuk menutupi hutang. Namun ayahnya sangat berwibawa, berbicara kepada Frank Jr. bahwa keluarganya akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi hal yang buruk, dan dia akan memperbaiki semuanya secepatnya. Lalu, dia memberikan 50 lembar cek kepada anaknya, total bernilai 20 dolar untuk jaga-jaga sewaktu-waktu akan diperlukan. Keesokan harinya adalah hari pertama di sekolah barunya. Di hari pertamanya, dia pun mengalami pembulian dari murid sekolahnya. Dikarenakan dia murid baru dan tidak ada yang mengenalnya, dia berpura-pura sebagai guru pengganti sementara untuk mengajar di kelas itu. Semua murid pun terdiam, dan tentu saja membalas kelakuan anak yang membulinya. Membaca bahasa asing di depan kelas. Satu kelas pun tertipu. Dari tindakannya itu, orang tuanya harus menghadap kepala sekolah dan memberitahukan bahwa anaknya yang berpura-pura menjadi guru di kelas. Perilaku itu tidak bisa diterima oleh kepala sekolah. Ibunya sempat kecewa mendengarnya. Namun ayahnya, yang mendengar hal itu pun hanya tertawa. Cerita berlanjut. Frank Jr. pulang ke rumah. Tidak sengaja memergoki ibunya, sedang bersama teman ayahnya yang bekerja sebagai pengacara. Frank yang melihat kejadian itu pun merasa shock atas perlakuan bejat ibunya. Terlihat Frank yang periang dan gembira pun menjadi sedih dengan perasaan yang sangat kecewa atas perlakuan ibunya. Di suatu hari yang berbeda, Frank pulang dari sekolah. Kembali, ia menemukan jas pria yang bukan milik ayahnya. Dia pun berteriak untuk menjauh dari ibunya dan jangan ganggu keluarganya. Namun, dugaan Frank salah. Ternyata dia adalah seorang pengacara yang mengurus perceraian orang tuanya. Frank yang mengetahui orang tuanya akan bercerai merasa kecewa. Ia pun berlari sekencangnya keluar rumah dan menuju stasiun kereta dan pergi ke Grand Central dengan menggunakan cek ayahnya. Pada saat menginap di hotel, Frank pun diusir oleh penjaga hotel, dikarenakan lembar cek pemberian ayahnya habis dan tidak bisa membayar hotel. Dia pun langsung berpikir untuk memasukkan cek dan mencoba untuk mencairkannya di bank. Saat dia mencoba mencairkan ceknya di bank, teller bank pun menolaknya dan mencoba trik dari ayahnya yang pernah diajarkan kepadanya. Namun, bank pun menolak. Dia pun mencoba beberapa dengan bank yang berbeda-beda. Namun, bank tidak mau mengambil resiko untuk mencairkan ceknya tersebut. Frank berpikir, dengan penampilannya sekarang, dia tidak bisa mencairkan cek. Lalu, terbesit pikiran untuk berpakaian seperti seorang pilot. Yang dimana pada waktu tahun 90-an, profesi pilot adalah profesi impian semua orang. Dan orang pun akan merasa kagum melihat seorang pilot. Tanpa berpikir panjang, Frank pun mencari semua informasi tentang pilot. Dikarenakan pada tahun 90-an tidak ada HP dan Google untuk mencari informasi, dia pun menyamar menjadi jurnalistik dari salah satu sekolah SMA untuk menulis artikel koran sekolah.
Frank bertanya langsung ke ahlinya dan menggali semua informasi tentang pilot. Informasi ini akan berfungsi menguatkan ia menjadi seorang pilot gadungan. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, langsung dia memesan pakaian pilot untuk memuluskan aksinya. Hanya bermodal seragam, semua orang pun kagum kepadanya. Dia pun berhasil mencairkan cek palsunya. 70, 80. Frank pun semakin semangat membuat cek palsu yang lebih banyak lagi dan menipu banyak bank dengan total kerugian 1,3 juta US dollar. Jika kita konversikan ke rupiah, itu sama dengan 10 miliar kurang lebih. Bayangkan saja, pada tahun 1970-an, megang uang 10 miliar, jika dibelikan Indomie, gak akan ada habisnya sampai 7 turunan sekalipun. Dengan kesuksesan sekarang, dia pun mengundang ayahnya untuk makan siang di suatu restoran mewah dan mahal, memberikan beberapa uang dan mobil mewah untuk ayahnya. Namun, ayahnya menolak dan tetap akan pendiriannya tentang bisnisnya, yang padahal sedang mengalami kebangkrutan. Tidak ada hari tanpa mencairkan cek palsunya. Demi memperlancar agar lebih sempurna lembar ceknya, dia pun membeli alat mesin pemecah kode cek bank dari lelang. Tindak tanduknya pun telah diketahui oleh agen FBI. Ini adalah Carl, agen FBI yang menangani kasus pemalsuan cek. Mereka pun pergi ke sebuah hotel dengan kasus pemalsuan. Kebetulan saja, Frank sedang berada di sana. Langsung saja, Carl bergegas menuju kamar hotel. FBI! FBI! Come on! Frank pun dengan santainya menghadapi Carl. Dengan berpura-pura sebagai agen LAPD, dia pun tidak langsung percaya. Lantas, Frank memberikan dompetnya sebagai bukti. Namun, di saat dia kesusahan membuka dompet, Frank mengalihkan perhatiannya. Mengatakan bahwa si penipu sudah ditangkap oleh rekannya dan sedang diamankan. Frank melanjutkan, tidak hanya agen FBI saja yang mencarinya. Agen LAPD pun ikut terlibat dalam kasus besar ini. Frank pun pergi dengan membawa alat mesinnya, dengan alibi sebagai barang bukti. Dia pun langsung saja mempercayainya. Di saat Frank sudah pergi, Carl yang penasaran dengan isi dompetnya pun langsung membuka isinya. Hanya ada tumpukan sampah di dompetnya, dan ternyata Frank pun tertipu. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan semua agen FBI tidak mengetahui wajah si pelaku sebelumnya. Dikarenakan belum adanya informasi tentang sketsa wajahnya, hanya ciri-ciri fisiknya saja. Berita penipuan berkodak pilot pun menyebar di koran Amerika Serikat. Dikatakan di berita sebagai penjahat udara, yang berpura-pura sebagai pilot Pan Am untuk terbang gratis kemanapun. Bahkan, dia dijuluki sebagai James Bond-nya udara. Frank yang membaca berita itu pun langsung mengakhiri penipuannya sebagai seorang pilot. Di hari Natal, Frank pun menelpon Carl, si agen FBI, dan meminta maaf soal penipuannya yang kemarin. Frank berpikir, dengan meminta maaf kepada Carl, semua kasusnya akan dihapus. Tentu saja tidak. Hukum tetap berjalan, walaupun Frank meminta maaf. Dia pun berkata, cepat atau lambat akan menangkap Frank, dan akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Langsung Frank menutup telepon dengan keras. Tak sampai di situ saja, penipuan Frank pun berlanjut. Di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang suster yang bernama Brenda, menanyakan apakah ada pekerjaan di rumah sakit itu. Frank pun ingin melamar kerja dan mengaku sebagai dokter. Lalu, Frank pun melamar kerja sebagai dokter di rumah sakit itu. Tak tanggung-tanggung, dia memasukkan semua ijazah dan sertifikat dokter. Lulusan Harvard University sebagai lulusan terbaik. Kepala rumah sakit pun bingung, kenapa lulusan terbaik dan universitas terbaik mau bekerja di rumah sakitnya. Dia pun ditempatkan sebagai kepala pengawas UGD, mengawasi 6 dokter magang dan 20 suster. Frank pun sukses menjadi dokter gadungan. Di hari pertamanya bekerja sebagai dokter, Frank pun dihadapi oleh korban kecelakaan yang mengalami patah tulang kering. Frank yang tak tahan lihat darah pun merasa mual dan pergi ke kamar mandi. Agen FBI pun turun menyelidiki Frank. Mereka pergi ke rumah ibunya, yang ternyata ibunya telah menikah lagi dengan selingkuhannya di awal film. Mereka menanyakan semua informasi yang bisa didapat tentang Frank. Agen FBI pun juga mendatangi rumah ayahnya dan memberitahukan bahwa anaknya adalah buronan FBI dengan kasus penipuan. Hubungan Brenda dengan Frank pun berlanjut ke yang lebih serius. Frank menanyakan ke Brenda,
bahwa ia ingin melamarnya dan ingin bertemu dengan orang tuanya. Lalu, Brenda pun menyetujuinya. Di rumah orang tua Brenda, mereka sedang makan malam bersama. Frank memberitahu ke orang tua Brenda, sebelum menjadi dokter, dia pernah lulus ujian pengacara hukum di Berkeley. Apesnya si Frank, ayahnya Brenda ternyata lulusan Berkeley juga. Dan dia adalah seorang pengacara yang cukup terkenal. Panik nggak tuh si Frank? Ayahnya menanyakan beberapa nama dosen di Berkeley, namun Frank tidak bisa menjawab. Keesokan harinya, ayahnya Brenda mulai mengetahui bahwa Frank berbohong dan meminta Frank untuk berbicara jujur. Frank yang merasa tertekan, mau berbicara jujur atau lanjut berbohong. Dikarenakan Frank benar-benar tulus kepada Brenda dan ingin menikahinya, ia pun berbicara jujur kepada ayahnya bahwa dia bukanlah seorang dokter maupun pengacara. Dia hanya orang biasa yang jatuh cinta kepada anaknya dan berjanji akan membuat Brenda bahagia. Ayahnya yang mendengar hal itu pun merasa terharu atas keberaniannya. Akhirnya, ayahnya menyetujui lamaran Frank dan memberikan hadiah untuk menjalani tes sebagai pengacara dan juga memberikannya pekerjaan sebagai asisten pengacara atas nama ayahnya. Kekuatan orang dalam. Lalu Frank menemui ayahnya di salah satu bar, memberitahu bahwa dia sudah berhenti menjadi pilot dan beralih profesi menjadi seorang pengacara. Ayahnya yang tahu anaknya berbohong dan sedang dicari oleh agen FBI pun hanya bisa terdiam. Ayahnya pun kecewa dengan anaknya. Di Natal tahun berikutnya, Frank menelpon Carl, seperti biasa, dikarenakan Frank yang berumur 19 tahun. Sekali lagi, dia meminta maaf pada agen FBI atas penipuannya yang pernah ia lakukan, dan meminta damai kepada Carl, agar tidak mengejarnya lagi selamanya. Dikarenakan ia ingin menikah dengan tunangannya dalam waktu yang dekat, dan hidup dengan damai tanpa dikejar FBI. Tentu saja, Carl pun tidak menanggapi permintaan Frank, dikarenakan Frank sudah menipu kurang lebih 4 juta US dollar dan akan terus mengejarnya sampai tertangkap. Bodohnya Frank telah memberitahu dalam waktu dekat dia akan melamar seseorang. Agen FBI pun mencari semua informasi tentang pesta pernikahan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Dan benar saja, agen FBI pun telah sampai di pesta pernikahannya, lalu mencari pengantin prianya. Frank yang mengetahui agen FBI datang pun bergegas pergi, mempersiapkan semuanya untuk kabur. Tidak lupa, ia juga mengajak Brenda untuk pergi. Namun, Brenda yang merasa kebingungan pun ingin meminta penjelasan kepada Frank. Frank tidak memiliki waktu yang banyak untuk menjelaskannya. Jika Brenda sayang dan percaya kepada Frank, ia meminta Brenda untuk menemuinya pada 2 hari lagi di Bandara Internasional Miami dan bertemu di depan pada jam 10 pagi. Brenda pun berjanji akan datang. Carl pun memasuki ruangan, namun di ruangan hanya menemukan Brenda yang sedang menangis sambil memegang segenggam uang. Setelah 2 hari seperti perjanjian, pada Bandara Internasional Miami jam 10 pagi, Frank pun datang untuk menjemput Brenda. Namun, Frank sadar Brenda tidak sendirian. Satu lusin agen FBI sedang menunggu kedatangan Frank untuk menangkapnya. Frank yang mengetahui hal itu pun pergi, meninggalkan Brenda. Semua bandara sudah dijaga ketat oleh agen FBI untuk menangkap Frank. Lalu, Frank ke salah satu kampus untuk membuat program seleksi palsu penerimaan pramugari atas nama maskapai Pan Am. Puluhan wanita pun antusias mengikuti program ini. Dan ternyata, para pramugari cantik ini direkrut oleh Frank hanya untuk sebagai pengalihan perhatian, agar agen FBI tidak fokus untuk mencari Frank. Dan dia berhasil melewati para agen FBI. Cerdas banget emang nih si Frank. Singkat cerita, Carl dan timnya menemukan fakta bahwa cek palsu yang dibuat Carl selama ini hanya bisa dibuat oleh negara Prancis. Carl dan timnya pun terbang ke Prancis. Di salah satu pabrik percetakan di Prancis, akhirnya Frank bertemu lagi dengan Carl. Mereka berdua sepertinya sudah mengenal dengan baik. Carl memperingatkan Frank untuk tidak kabur lagi, dikarenakan di luar pabrik sudah dikepung oleh polisi-polisi Prancis yang siap untuk menembak mati. Carl yang berusaha untuk meyakinkan Frank, akhirnya ia pun percaya. Dan benar saja, di luar pabrik sudah ada polisi Prancis yang mengepung dan siap menembak kapan saja jika Frank kabur. Carl pun berjanji kepada Frank untuk secepatnya mengekstradisi dia ke Amerika Serikat. Setelah proses ekstradisi, ketika mereka sudah berada di pesawat menuju Amerika, Carl pun memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Frank yang mengetahui hal itu pun merasa sedih dan marah. Dan lagi-lagi, Frank berhasil melarikan diri melalui celah yang ada di toilet pesawat dan turun melalui pesawat ketika pesawat sudah landing. Kemudian Frank berlari ke rumah ibunya, dan di sana ia mendapati
ternyata ibunya sudah menikah lagi dan mempunyai keluarga yang baru. Bahkan, ibunya sudah punya anak cewek. Frank pun menangis dan menerima kenyataan dan mengatakan kepada FBI, "It's over." Lalu menyerahkan diri kepada polisi. Frank pun akhirnya divonis penjara selama 12 tahun. Dan dia mendapatkan penjara yang terisolir dari yang lain. Di suatu kesempatan, Carl datang menyenguknya dan melakukan pembicaraan. Carl pun menanyai kepada Frank tentang keaslian sebuah cek. Frank pun memberitahu bahwa cek ini adalah palsu, meskipun tanpa menyentuhnya, dan membuat Carl merasa yakin. Hingga pada akhirnya, Frank pun direkrut menjadi agen FBI di divisi penipuan cek palsu, dan tetap menjalankan hukumannya. Di suatu kredit di akhir film memberitahu bahwa Frank akhirnya berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, dan berkat kemampuannya menganalisa keaslian cek, dia mendapatkan gaji jutaan dolar, dan dia masih terus bersahabat dengan Carl sampai sekarang, dan cerita pun berakhir. Endingnya sangat tidak terduga. Dari ia menipu puluhan juta dolar, di akhir-akhir malah jadi agen FBI juga. Oke, kita masuk ke fun fact. Karena film ini diambil dari kisah nyata, pasti kalian penasaran dengan sosok asli dari Frank Abagnale Jr. ini. Inilah sosok asli dari Frank. Dia sekarang berumur 73 tahun, dan dia sekarang menjabat sebagai konsultan keamanan Amerika Serikat, yang terkenal dalam sejarah sebagai seorang ahli dalam memasukkan cek. Dan ini adalah beberapa foto masa dia waktu muda. Dan ini adalah foto dari Carl, si agen FBI. Dikarenakan waktu umur yang terlampau jauh dengan Frank, Carl pun sudah meninggal. Dan hanya foto ini yang bisa tim kami dapat. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton sampai menit ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.